Jadi wacana normatifnya nggak mungkin ketemu dengan realitas bahwa kita udah demokratis itu. Maka sifat dari konstitusi kita yang negaraisme itu akan hilang dengan sendirinya walaupun normanya masih di situ. Jadi ya itu kekhawatiran yang ya, wacana versus wacana. Gerindra punya wacana untuk kembali ke Undang-Undang 45, saya kemudian punya wacana untuk menghalangi itu. Ya udah, nggak ada hal yang buat gue itu signifikan. Ya buat bahan debat pun tidak produktif. Kenapa? Karena itu konstitusi yang ditafsirkan oleh Partai Gerindra. Ya boleh aja Partai Gerindra tafsirin itu kan. Ya. Tapi begitu Partai Gerindra jadikan itu isu publik, ya nggak berlaku. Kenapa? Yang berlaku ya konstitusi yang udah diamandemen kan. Ya berhaklah saudara, atau bukan saudara kita, dia bukan saudara gue, dia kawan gue itu. Saiful Mujani. Tapi kecemasan itu kecemasan akademisi oke, tapi sebagai kecemasan politik terlalu jauh. Bukan terlalu jauh. Tidak ada poin di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu mengenai kembalinya Konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli belakangan ini kembali mencuat dan memicu kekhawatiran dalam kalangan pengamat serta intelektual pro-demokrasi. Banyak yang cemas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, angka ini akan mengancam masa depan demokrasi kita. Namun, benarkah kekhawatiran ini beralasan? Kali ini Rocky Gerung memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, ketakutan para pengamat ini justru berlebihan, sebab realitas digital dan netizen hari ini punya kekuatan besar untuk langsung membatalkannya. Prabowo Subianto dinilai membawa tanda bahaya bagi demokrasi. Benar atau tidak, beberapa tokoh intelektual, termasuk Saiful Mujani, mengkhawatirkan adanya misi terselubung untuk mengembalikan konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang dianggap kurang demokrat. Yang dianggap kurang demokratis. Tapi alih-alih ikut panik, Rocky Gerung justru menertawakan ketakutan tersebut. Bagi Rocky sendiri, ide itu sudah usang dan kumal. Bahkan sebelum sampai ke Mahkamah Konstitusi, gerakan seperti ini dipastikan bakal langsung digagalkan oleh netizen. Apa sebenarnya yang mendasari argumen Rocky? Olehnya itu, mari kita simak video lengkap berikut ini. Perjuangan Gerindra adalah memperjuangkan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Artinya Pak Prabowo sebenarnya tidak mengakui hasil dari reformasi ini. Tidak mengakui konstitusi yang hasil amandemen itu, Bang, yang kita jalankan sekarang ini. Kenapa tidak dirubah aja sekarang? Mungkin belum ada kekuatan yang mendukung. Once dia mendapatkan kekuatan itu, saya khawatir dia akan membuat konstitusi kita dirubah kembali kepada konstitusi yang tidak demokratis. Itu ancaman serius buat saya. Nah, oleh karena itu saya ingin menghentikan itu. Pak Prabowo kalau tidak taat seperti ini, turun. Itu poin saya, Bang. Dalam kata-kata sebenarnya kesimpulan saya di sana. Di halal bihalal itu. Di halal bihalal itu. Jadi udah ada di kepala saya, ada yang fundamental, yang salah pada Pak Prabowo. Anda tidak sanggup hidup dalam alam demokrasi. Walaupun Anda menang jadi presiden secara demokratis, lewat prosedurnya itu. Gitu. Iya, tetap itu normanya tidak mungkin berubah. Ambisi Gerindra untuk kembali di situ juga akan dibatalkan oleh netizen. Kan itu intinya. Tapi kalau kita mau bilang yang berambisi Gerindra, yo lebih berambisi PDIP yang bahkan lebih besar hak konstitusional atau hak historisnya untuk kembali ke situ kan. Jadi tetap itu wacana doang, dan Prabowo pasti menganggap bahwa ya sebagai wacana dia ucapin aja. Ibu Mega aja ucapin itu terus kan pada Undang-Undang 45 yang asli kan. Tapi impact-nya pada politik kan nggak ada itu. Jadi wacana normatifnya nggak mungkin ketemu dengan realitas bahwa kita udah demokratis itu. Maka sifat dari konstitusi kita yang negaraisme itu akan hilang dengan sendirinya walaupun normanya masih di situ. Nah, itu cuma mengingatkan bahwa kita pernah punya konstitusi yang eksekutif heavy, dan eksekutif heavy itu memerlukan tingkat pengendalian atau regimentasi yang lebih final. Siapa yang akan mengendalikan itu? Ya tentara. Tapi tadi gue terangin, tentara yang sekarang itu nggak peduli lagi dengan kedudukan eksklusif mereka dalam sejarah kan. Kenapa? Ya mereka mengalami reformasi. Mereka tahu tentang perubahan global issue dalam soal demokrasi itu. Jadi ya itu kekhawatiran yang ya, wacana versus wacana.
Gerindra punya wacana untuk kembali ke Undang-Undang 45, Saiful Mujani punya wacana untuk menghalangi itu. Ya udah, nggak ada hal yang buat gue itu signifikan tuh. Menurut Pak Prabowo bukan Pak Prabowo yang nggak serius melakukan itu, atau Pak Prabowo yang pasti akan ditentang oleh publik kalau berkeinginan dan mencoba untuk melaksanakan wishlist-nya itu. Iya, itu kan konstitusi partai yang menghendaki kembali ke Undang-Undang 45 tuh. Dia akan dibatalkan oleh kenyataan. Gue kasih contoh misalnya tuh, Partai Buruh Inggris dulu ngotot supaya konstitusi partai itu berbasis pada perjuangan kelas. Begitu Miliban 10 pada 20 tahun lalu jadi ketua partai, dia evaluasi, nggak mungkin lagi Eropa itu didesain dengan prinsip perjuangan kelas, lebih baik perjuangan parlementer. Maka konstitusi partai diubah. Itu tidak boleh lagi asasnya perjuangan kelas, yang adalah perjuangan parlementer. Karena bertentangan dengan realitas. Ya, realitasnya nggak mendukung itu. Dan tidak bisa memenuhi syarat-syarat objektifnya lah ya. Ya, secara objektif memang nggak mungkin. Jadi menurut lu ide ini udah expired sebenarnya. Ide wishlist-nya Pak Prabowo yang Iya. termaktub dalam konstitusi partai itu udah expired dengan situasi sekarang, Bukan atau sekedar expire, udah obsolete. Udah kumal ide itu tuh. Kalau expire kan ya masih bisa Dipandang-pandang ya. Iya. tapi kalau memang Bisa dilihat. expired masih bisa dipajang, Mas, ya kan? ya kan? Udah kumal ya. Kembali dipajang aja udah nggak sedap. Mengganggu estetika kan. Tapi kalau memang ini serius, bisa let's say kita anggap Prof Ipung punya ketakutan yang serius dan Pak Prabowo juga serius melaksanakan wishlist-nya dia. Menurut lu apa yang akan terjadi dan apa bahayanya buat kelangsungan supremasi sipil dan demokrasi kita? Ya, Saiful Mujani terlalu serius juga mempersoalkan konstitusi dari partai kan. Itu konstitusi dari Gerindra. Gerindra menulis di dalam anggaran dasarnya versi asli Undang-Undang 45. Ya nggak ada soal. Nah, ada partai lain juga yang menganggap bahwa Undang-Undang 45 nggak cukup. Dia pakai versi apa namanya Westphalia misalnya, atau versi yang lebih purba dari itu. Mungkin ada partai bikin ya pakai kode Hammurabi misalnya kan. Weimar Constitution. Weimar Constitution. Jadi buat gue itu nggak, ya buat bahan debat pun tidak produktif itu. Kenapa? Karena itu konstitusi yang ditafsirkan oleh Partai Gerindra. Ya boleh aja Partai Gerindra tafsirin itu kan. Ya. Tapi begitu Partai Gerindra jadikan itu isu publik, ya nggak berlaku. Kenapa? Yang berlaku ya konstitusi yang udah diamandemen kan. Jadi Gerindra boleh lakukan itu kalau dia mampu mengamandemen di parlemen. Boleh nggak? Ya boleh aja kan. Kalau dia Lakukan saja aksi politik gitu, Iya, dengan iya, nggak ada soal. dukungan politik ya. Kenapa pula Saiful Mujani panik betul kan? Belum ada aksi politiknya juga kan. Kalau ada aksi politik baru kita duduk lagi nih. Iya. Kita bicara satu sama lain. Ya, ada aja Tapi kan partai. gejala untuk amandemen konstitusi misalnya, amandemen itu kan bisa nambah 5 atau bisa bersepakat kembali ke titik nol. Ya bisa aja. Ya namanya itu perjanjian politik aja kan. Coba lihat beberapa partai yang masih memakai asas Islam tuh. Kan nggak ada asas Islam di dalam konstitusi, tapi dia masih pakai aja kan. Kenapa kan dipersoalkan sama aja? Iya benar juga ya. Iya benar. Dulu juga ada Partai Damai Sejahtera kan. Iya. Pakai azas Kristen kan. Ada. Iya kan. Iya. Dulu ada partai. Jadi kenapa Gerindra pakai? Indo kan? Pertanyaan kenapa Gerindra pakai asas di dalam versi konstitusi lama? Ya dia asas partai ya dia bikin aja kan. Tapi praktek Gerindra sendiri tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Tapi kan ketakutan Prof Saiful kan adalah, wah ini lagi berkuasa nih. Artinya dia punya kuasa untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk melakukan apa yang dicita-citakan. Sehingga ini menjadi basis kekhawatiran masyarakat sipil gitu. Iya, terus nanti berikutnya yang berkuasa adalah Partai Buruh nanti misalnya. Dia rubah lagi itu bahwa perjuangan kelas. Dia tafsirkan bahwa konstitusi kita basisnya sebenarnya perjuangan kelas. Karena anti kolonialisme, anti imperialisme itu artinya perjuangan marhaen. Lalu asas marhaen ditaruh di situ tafsir kan nggak ada soal juga kan. Lain kalau Pak Prabowo bilang saya akan ganti itu supaya saya jadi presiden seumur hidup. Nah itu akan bukan diuji, langsung dibatalkan oleh netizen di serbu dia tuh, sebelum masuk ke konstitusi, ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan partai koalisi pun nggak akan mau Nggak akan berbaris mau bersama berbaris itu. Ide itu ya. Iya. Ya berhaklah saudara, atau bukan saudara kita dia. Dia bukan saudara gue, dia kawan gue itu. Saiful Mujani. Tapi Kecemasan itu kecemasan akademisi oke, tapi sebagai kecemasan politik terlalu jauh. Bukan terlalu jauh. Tidak ada poin di situ tuh. Ya setiap hari orang bisa bully presiden kok.
termasuk membuli Saiful Mujani bisa juga. Baik, kawan-kawan sekalian, itulah tadi pandangan tajam sekaligus menggelitik dari Rocky Gerung mengenai kecemasan yang berkembang di kalangan intelektual kita. Di satu sisi kita melihat kekhawatiran yang sangat mendasar dari seorang Saiful Mujani, sebuah ketakutan akademis yang sah bahwa kekuasaan yang besar di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berpotensi menarik kembali bandul sejarah kita ke belakang menuju Undang-Undang Dasar 45 yang asli, sebuah sistem yang oleh para ahli dinilai terlalu eksekutif, di mana kekuasaan presiden menjadi terlalu dominan tanpa penyeimbang yang sepadan. Bagi kelompok pro-demokrasi sendiri, ini bukan sekedar urusan teks di atas kertas, melainkan alarm bahaya bagi supremasi sipil yang telah kita perjuangkan dengan darah dan air mata sejak reformasi 1998. Namun di sisi lain, Rocky Gerung mengajak kita untuk turun kembali ke bumi, melihat realitas yang objektif di hari ini. Rocky menilai dengan gayanya yang lugas bahkan cenderung meremehkan ketakutan tersebut, mengingatkan bahwa ada jarak yang sangat lebar antara keinginan politik sebuah partai dengan realitas sosial masyarakat modern. Anggaran dasar Gerindra yang mencantumkan cita-cita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, menurut Rocky, tak lebih dari sebuah dokumen internal partai, sebuah wishlist yang kini sudah kadaluarsa, bahkan kumal. Mengapa? Karena landscape politik dan sosial kita sudah berubah total secara struktural. Ada dua benteng besar yang menurut analisis tadi akan menjegal ambisi tersebut jika benar-benar coba untuk diwujudkan. Yang pertama, ada institusi militer kita sendiri, yaitu TNI. Hari ini telah melewati fase reformasi internal yang panjang. Mereka telah mengadopsi nilai-nilai global dan tidak lagi memiliki syahwat politik untuk kembali ke panggung kekuasaan eksklusif seperti Orde Baru. Dan kedua, yaitu benteng kedua yang paling tak terduga namun paling agresif, adalah kita semua, netizen Indonesia. Ruang digital hari ini telah menjelma menjadi mahkamah publik yang paling responsif. Sebelum sebuah kebijakan otoriter masuk ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi, kekuatan jempol dan opini publik di media sosial dipastikan akan mendahului untuk membatalkan dan melegitimasi ide tersebut. Dari diskusi ini, kita belajar satu hal yang penting. Demokrasi Indonesia mungkin belum sempurna, seringkali bising, penuh gimmick dan melelahkan. Namun kebisikan itulah yang justru menjadi bukti bahwa demokrasi kita hidup dan masih hidup. Ketakutan Saiful Mujani adalah vitamin bagi kewaspadaan kita sebagai warga negara agar kita tidak terlena. Sementara optimisme, skeptis dan Rocky Gerung adalah pengingat bahwa publik hari ini tidak boleh dan tidak sebodoh atau bahkan tidak lemah dibayangkan seperti yang dibayangkan para penguasa. Konstitusi sebuah bangsa pada akhirnya bukan cuma apa yang tertulis dalam buku undang-undang, melainkan apa yang disepakati dan dihidupi oleh rakyat kita sehari-hari. Sekarang bagaimana dengan pandangan Anda sendiri, kawan-kawan? Apakah Anda berdiri bersama kecemasan para akademisi yang melihat adanya potensi ancaman nyata terhadap demokrasi kita? Ataukah Anda sepakat dengan Rocky Gerung bahwa masyarakat dan netizen saat ini sudah terlalu kuat untuk bisa didikte oleh ambisi politik masa lalu? Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Olehnya itu mungkin cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita di video kali ini. Tetap kritis, tetap waras, dan sampai jumpa di video berikutnya.